Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil aja baca maaf Pak layar kembang dan anggota-anggota grup sekalian yang saya muliakan. Jadi berkenaan dengan Islam, sepertinya kita mengerti Islam hanya kita lah. Selainnya kafir semua. Di dalam kenyataan keseharian kita perhatikan. Padahal Islam asal katanya dari salim, dari salimah, 3 huruf salimah. Jadi selamat, salimah selamat. Bertambah 1 huruf Islam, artinya menyelamatkan atau mensejahterakan. Jadi mohon maaf, pengertian saya demikian. Islam artinya menyelamatkan atau mensejahterakan. Jadi saya kira semua orang kalau sudah berprinsip demikian, ya Islam. Tidak ada kecuali siapapun orang. Sebagaimana keterangan Quran surat 2 ayat 62 kita perhatikan, dan surah Al-Maidah ayat 69 kalau tidak salah juga kita perhatikan. Di Quran 2 Al-Baqarah ayat 62 kita perhatikan. Jadi siapapun mereka itu kalau sudah berbuat baik, niscaya kebenaran atau Allah kan memberi ganjaran. Artinya Allah memberi ganjaran kepada orang yang menyelamatkan dan mensejahterakan. Enggak mungkin Allah memberi ganjaran kepada orang yang bukan menyelamatkan dan bukan mensejahterakan atau bukan Islam. Enggak mungkin. Jadi demikian pemahaman saya, mohon saya dimaafkan kalau tidak sejalan paham. Ini karena dialog ya, memberi argumentasi masing-masing pribadi atau masing-masing orang. Walaupun sekalipun memang kita akui memang berbeda-beda pengertian dan berbeda-beda paham. Jadi menurut saya demikian. Adapun berkenaan dengan Al-Quran yang selalu diagung-agungkan oleh kebanyakan kita umat Islam, memang demikian, harusnya demikian. Jadi kita perhatikan surah Al-A'la ayat 18 19, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini Al-Quran dari suhuf yang paling awal mula, yaitu dari Ibrahim dan juga dari Musa. Jadi dari suhuf yang paling awal mula seperti dari Injil, Zabur dan Taurat. Kemudian kita perhatikan Quran surah Al-Hijri ayat 9, kalau tidak salah saya, mohon diperhatikan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya wahyu ini atau Al-Quran ini atau wahyu yang di perjalanan ini adalah kami yang menjadi turun-temurunkan, arti dari Ibrahim
Tapi kepada Nabi Musa turun-temurun tu inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la ayat 18 19 kita perhatikan. Ini turun-temurun. Jadi dikatakan oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijri ayat 9 kalau tidak salah, mohon diperhatikan. Jadi wahyu itu dipelihara oleh Allah, dijaga. Tapi dalam kenyataannya kita perhatikan, mohon maaf ya, mohon maaf, ini mohon maaf. Kita perhatikan Injil, Taurat, Zabur, Quran. Quran ini macam-macam namanya, kita perhatikan. Al-Hikmah, Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Hudan, Al-Bayinat, dan macam-macam. Jadi dipelihara oleh Allah. Nah, juga Injil, Taurat dipelihara. Dipelihara, asliannya tetap. Menurut saya demikian. Jadi ternyata bukan. Injil bermacam-macam logat dan bermacam-macam bahasa, bermacam-macam pengertian, juga Taurat juga bermacam-macam, Quran juga kita perhatikan bermacam-macam. Ada mengatakan 7 qiraat, ada mengatakan 14 qiraat. Seperti kita bacakan di Quran Depak ya, terjemahan Depak tahun 71. Cetakan pertama itu ada sampai 14 dikatakan, kalau nggak salah saya, mohon diperhatikan. Dan 14 qiraat. Jadi dengan bermacam-macam qiraat itu bermacam-macam juga pengertian, makna dan pengertian. Jadi ini coba mohon kita perhatikan. Sepertinya inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ayat 18 19 Quran surah Al-A'la dan Quran surah Al-Hijri surat 15 ayat 9 sepertinya tidak berlaku. Tidak kenyataannya Quran itu enggak ada yang mana yang asli ini. Kita perhatikan di Afrika lain, atau kita perhatikan 7 qiraat, 7 macam qiraat atau 14 macam qiraat. Sedang janji tadi dipelihara asliannya, nggak ada beda-beda. Seperti dikatakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Surah Al-Baqarah ayat 285. Surah Ali Imran ayat 84. Kita perhatikan. La nufariqu baina ahadim min rusuli. Tidak ada beda di antara sesama rasul. Al-Quran itu atau kitab wahyu dari Allah itu, termasuk Injil, Taurat dan macam-macam itu. Ternyata tidak dipelihara. Jadi ini bukan saya menentang Al-Quran, bukan maksudnya, tapi mari kita perhatikan. Jadi sepertinya sejak masa sahabat kita perhatikan perang antar sesama, banjir darah, lautan darah antar sesama. Kemudian juga Al-Quran itu dibukukan oleh Utsman bin Affan, Presidia. Sedang dialek Al-Quran
sebelumnya bermacam-macam. Di Quran yang sekarang mungkin versi Utsman. Jadi sepertinya Al-Quran ini tidak terjaga, tidak terpelihara sebagaimana Quran surat Al-A'la ayat 18, 19 dan Quran surat Al-Hijri surat 15 ayat 9 kita perhatikan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Jadi macam mana? Jadi karenanya mari kita agak lebih kritis memperhatikan, jangan asal percaya. Jadi mari kita seliki dengan sebaik-baiknya sejarah perkembangan Islam. Jangan asal bicara ini sunnah. 23 tahun Nabi berjuang. Nah, kita harus demikian juga. Itu saya kira itu dulu itu sudah terbantah dengan Quran yang ada pada kita sekarang, dengan Quran 2 ayat 134 dan ayat 141. Jadi umat yang lalu itu untuk mereka yang lalu, bukan untuk kita lagi. Dengan bunyinya kita perhatikan 2 ayat tersebut. Tilka ummatun qad khalat laha. Itu mereka umat yang lalu itu bagi mereka apa yang mereka usahakan. Jadi tidak perlu kita ikut mereka. Laha maka sabat bagi mereka, untuk mereka, usaha mereka, untuk mereka. Tak perlu kita ikut lagi itu harus 23 tahun dan macam-macam. Sesuai dengan perkembangan mereka masa 14 abad lebih silam itu. Tak perlu kita ikut lagi. Sesuai dengan bunyi Quran 134 Quran surah 2 dan 141 Quran surah 2 kita perhatikan. Tilka ummatun qad khalat laha. Itu satu umat masa lalu itu. Bagi mereka apa yang diusahakan oleh mereka. Walakum maka sabutum. Dan bagi kamu sekarang, apa yang kamu katakan sekarang, apa yang kamu kerjakan sekarang. Walatus aluna amma kanu ya'malun. Jangan kamu pertanyakan masalah mereka. Jangankan tu kita ikut orang-orang lama dulu itu. Kita pertanyakan pun jangan. Demikian pengertian 2 ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Mohon maaf kalau pemahaman anggota grup sekalian berbeda paham dengan saya artikan. Jadi kita mohon kritis memperhatikan. Jangan asal percaya buta. Apa dikatakan oleh Tengku, oleh ulama, oleh ustaz, langsung telan bulat-bulat. Coba kita perhatikan bagaimana sejarah perkembangan sahabat itu. Mana mungkin asli lagi Islam itu yang kita anut sekarang ini. Asli seperti masa Nabi Muhammad. Enggak mungkin. Demikian kacaunya masa sahabat. Demikian kacaunya masa khilafat Islam itu. Jadi saya kira demikian. Jadi mohon saya dimaafkan karena mungkin ini sangat berbeda paham dengan anggota-anggota grup sekalian. Demikian juga kita perhatikan. Selalu kita orang Islam ini mengagung-agungkan kita lah yang paling disayang oleh Allah. Lain nggak disayang. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang apapun nggak disayang oleh Allah. Ternyata kita lebih kolot dari mereka yang kita katakan tidak disayang oleh Allah. Kita perhatikan bangsa Jepang, agama mereka pun tidak jelas.
Apa agama bangsa mereka enggak jelas. Tapi kenapa mereka itu lebih aman, lebih maju? Produk mereka bahkan kita yang gunakan. Mana produk kita orang Islam yang lebih maju daripada produk mereka orang-orang Cina, orang Eropa, dan orang Korea dan orang Jepang? Mana? Coba kita tunjukkan. Produk apa? Jadi kita katakan, kita menganggap kita paling disayang oleh Allah. Padahal ternyata yang disayang oleh Allah bukan orang Jepang, orang Eropa, orang Cina, orang macam-macam. Dengan teknologinya yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi apa bilang itu? Kita paling disayang oleh Allah. Macam mana disayang? Kalau produk mereka kita yang gunakan. Produk kita enggak ada yang gunakan. Enggak bolangai Mama Haji. Bolangai dengan mu'u. Mu'u lewat jamun. Naik pakai lewat Jepang. Naik pakai lewat Eropah. Jadi hal-hal lagi yang mari tanya. Gunakan akal pikiran. Jangan mengetok-ngetok dada. Mengagung-agungkan. Kita lah yang paling disayang oleh Tuhan. Kita lah anak emas Allah. Jadi sangat kita sesalkan pemahaman demikian. Sepertinya selain kita enggak disayang. Disayang apa oleh Allah sama kita? Bahkan sesama Islam kita bermusuh-musuhan. Saling kafir mengkafirkan. Salat enggak sama. Qurannya bermacam-macam. Kita perhatikan Quran di Afrika lain, Quran di negeri lain-lain. Seperti dikatakan itu, Quran ada 7 macam dialog itu. Akan dikatakan ada 14. Jadi di mana itu dijaga oleh Allah? Ini mari kita kritis menggunakan akal pikiran. Jangan asal ngetok-ngetok dada. Mengatakan kita yang paling disayang oleh Allah. Ternyata sejak masa sahabat enggak disayang oleh Allah. Apalagi kita. Sahabat yang ikut Rasulullah itu enggak disayang. Kalau disayang, kenapa mereka itu saling pertumpahan darah sesama sahabat? Saling banjir darah, saling lautan darah sesama sahabat. Siapa yang membunuh Abu Bakar? Siapa yang membunuh Umar? Siapa yang membunuh Utsman? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Kan sesama orang Islam. Jadi mana sayang Tuhan kepada orang Islam? Sesama orang Islam juga bunuh-membunuh, kafir mengkafirkan. Padahal Allah tadi katakan sangat pengasih, sangat penyayang. Ternyata kepada orang Islam tidak disayang oleh Allah. Teknologi dan semua pengetahuan yang maju semuanya bukan pada orang Islam. Bahkan kita perhatikan orang Yahudi itu yang kita katakan kafir. Orang Yahudi negara kecil itu. Tapi perang tahun 70 itu, tahun 1967 itu, perang Arab Israel itu, kan negara Israel tambah luas. Seharusnya kalau memang orang Arab itu disayang oleh Allah, orang Israel harus kalah. Kan begitu. Jadi ternyata enggak disayang oleh Allah kepada orang Arab itu. Yang disayang kepada orang Israel. Orang Yahudi itu. Jadi mari kita gunakan akal pikiran, jangan asal bicara. Kita lah yang disayang oleh Allah. Bangsa Arab lah negara yang paling aman. Kapan aman negara Arab itu? Dibandingkan dengan negara Jepang, negara Islandia, negara Swiss,
dan negara New Zealand. Bagaimana aman negara mereka dibandingkan dengan negara kita orang Islam? Seperti di Afghanistan itu, seperti di Iran itu, saling banjir darah. Di mana sayang Allah kepada umat Islam? Kalau Allah sayang kepada umat Islam, waktu perang tahun, kalau tidak salah saya, tahun 1967 dulu, perang Arab Israel itu. Orang Israel sedikit, negaranya sedikit, orangnya sedikit, menghadap Mesir dan negara-negara Arab yang kuat-kuat itu, didukung lagi oleh Uni Soviet ketika itu. Ternyata siapa yang menang? Bahkan sampai sekarang dataran tinggi di daerah Syria itu, dataran tinggi Golan itu masih dikuasai oleh Israel. Belum lagi dikembalikan kepada Suriah, karena Suriah tidak mengakui keberadaan negara Israel. Mesir juga, seluruh semenanjung Sinai itu dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi ketika itu. Kalah Mesir. Padahal Mesir orang Islam. Kenapa enggak dimenangkan oleh Allah? Kalau memang orang Islam itu disayang oleh Allah. Jadi seperti itu, mari kita gunakan akal pikiran dengan agak sedikit kritis ya. Jangan asal percaya buta. Masa iya Islam. Sebenarnya orang lain enggak Islam. Islam artinya menyelamatkan dan mensejahterakan. Orang mana yang enggak ada demikian? Kecuali orang yang bawa bom bunuh diri, mematikan dirinya sendiri, dan mematikan banyak orang-orang. Dan seperti sahabat itu, banjir darah sama sahabat. Itu yang bukan Islam. Ternyata dikatakan harus ikut sahabat. Ikut sahabat, itulah macam kejadian orang Islam sekarang, perang antara sesama orang Islam. Orang Syiah mengatakan kafir orang ahli sunnah, orang ahli sunnah mengatakan kafir ahli Syiah, dan lain-lain golongan macam-macam. Jadi mari kita buka akal pikiran. Jangan asal mengatakan Islam, aku Islam. Yang lain aziz, enggak disayang oleh Allah. Jadi macam-macam pemikiran. Coba renunglah, perhatikanlah baik-baik. Apa itu pengertian Islam? Jangan Islam. Asal dapat kalimat Islam di dalam Al-Quran, Islam langsung. Cuba artikan itu, makna hakikat daripada pengertian Islam itu. Apa itu? Islam itu menyelamatkan atau mensejahterakan. Kan itu makna Islam. Jadi orang mana yang enggak ada itu Islam? Dengan memperhatikan juga Al-Quran. Surat 2 ayat 62 seperti saya akan tekan dari surah Al-Maidah. Ayat 69. Jadi sangat bohong kalau mengatakan itu kita lah orang Islam, lain kafir semua. Dan musuh Allah. Selain kita semuanya musuh Allah. Tadi dikatakan Allah yang menjadikan segala-galanya. Langit, bumi, matahari, orang dan binatang-binatang, Allah yang menjadikan. Kenapa Allah menjadikan kafir? Dan kafir dikatakan musuh Allah. Kafir semuanya musuh Allah. Kalau Allah membuat kafir, menjadikan kafir, kemudian kafir itu disuruh bunuh sama orang, sama kita. Kenapa enggak dibunuhnya oleh Tuhan sendiri? Karena Tuhan maha kaya, maha kuasa, maha entah apa-apa lagi. Maha bertenaga, maha kuat, maha kaya.
Nah, kenapa orang kafir itu, orang ateis nggak bisa diperangi, orang Israel nggak bisa diperangi? Kenapa perang Arab Israel itu tahun 67 itu Israel menambah wilayahnya? Bukan kalah Israel, dikatakan Israel musuh Tuhan. Jadi mari kita gunakan akal pikiran yang cerdas, yang waras, yang agak waras lah. Kalaupun tidak dikatakan lebih waras, agak waras sedikit lah. Jangan hanya mengkafir-kafirkan orang. Coba perhatikan surat Al-Hujarat ayat 11, 12, 13 itu. Surah Al-An'am ayat 108, coba perhatikan itu bagaimana pengertiannya. Jangan asal kafir saja. Selain kita semua kafir. Jadi dikatakan yang menjadikan itu semuanya Allah. Kok Allah banyak menjadikan kafir? Jadi nanti Allah senang karena kafir dikatakan masuk neraka semua. Allah sangat senang melihat orang yang dijadikannya masuk neraka. Senang dia Allah melihat orang di dalam neraka banyak sekali orang-orang kafir. Jadi bagaimana itu? Juga dikatakan semua masjid di muka bumi ini rumah Allah. Maka kita bangunlah rumah Allah itu, satu masjid kita bangun. Nanti akan dibangun rumah kita di dalam surga nanti. Beratus-ratus buah. Jadi sekarang kita yang buka, yang bikin rumah Allah. Kita jual ayam kemarom. Manok kemarom ya pegang rumah Allah. Nah, pegang rumah tanya tinggal nanti Allah akhirat. Mengetuh boh di dalam surga. Dungdungan habah anak dongengnya. Habah tak pegang rumah Allah jino. Mengetuh boh pegang rumah tanya teman orang kiamat di dalam surga. Jino kan dia pegang rumah di Allah, kan dia pegang kerah ke. Yang buka lagi tanya. Cuma kaji buka nanti nak kalon le kaji buka mau tanya. Le kalon. Jadi lagi-lagi nyan pemahaman kiban cara kapega rumah Allah. Ini rumah Allah nanti buka di Allah. Buka Allah cukup kaya, cukup bertenaga, cukup macam-macam, cukup kuasa. Rumah bayar buka lagi tanya. Sabar buka rumah Allah yang jangan buat masjid rumah Allah kan. Mengetuh boh rumah buka rumah tanya dan surga. Cuma dia ke buka rumah tanya dan surga. Jangan dia ke. Ketihan asal kalon. Cuma kaji ke. Jino macam nawang kalah dia ke buka rumah orang di Allah. Masjidnya. Jadi lagi-laginya kan percaya bukan. Jadi mohon kita gunakanlah akal pikiran. Jangan hanya ngetok nada. Kita lah Islam, selainnya semua musuh Tuhan. Kok Allah menjadikan musuhnya? Enggak menjadikan orang Islam semua. Yang dijadikan musuhnya. Berapa banyak orang Islam di dunia ini? Yang beragama yang katanya beragama Islam. Berapa orang agama lain? Kalau agama lain dikatakan musuh Allah. Jadi Allah lebih senang nanti hari kiamat melihat musuhnya berenang di dalam neraka Jahanam. Jadi demikian berita. Bukan percaya buta kayak gitu bahasa. Jadi mohon diperhatikan. Semoga kita menjadilah umat yang lebih berwawasan. Jangan asal mengatakan akulah Islam. Lainnya semua musuhnya Tuhan. Musuh Allah. Yahudi musuh Allah. Aziz musuh Allah. Kristen musuh Allah.
Jadi berapa orang yang bukan musuh Allah? Coba hitung. Coba perhatikan di dunia ini berapa orang yang bukan musuh Allah. Kalau kita mengatakan kita lah yang orang Islam ini yang bukan musuh Allah. Padahal ternyata inilah musuh Allah, kita sesama kita bermusuh-musuhan. Beda paham sedikit sudah mengatakan kafir kepada orang. Padahal saya ulangi, perhatikanlah surah Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, ayat 13. Dan surah Al-An'am ayat 108. Jadi sampai di sini. Terima kasih. Mohon saya dimaafkan. Dan saya akhirat di sini dengan ucapan salam.